Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195, kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersama-sama Tuhan melanjutkan belajar kami di bagian akhir mengenai Alkitab. Naungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melihat betapa luar biasa penyertaan-Mu kepada seluruh Rasul Tuhan dalam memberikan kesaksian akan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, yang tertulis sedemikian rupa di Alkitab, sehingga kami dapat mempersaksikan seluruh perbuatan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, biarlah semua yang telah kami pelajari menjadi kesaksian bagi semua orang yang mengikutinya. Izinkanlah ya Tuhan, agar kami semua juga bisa menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, tidak terasa kita sudah berada di episode kelima dari topik Alkitab ini. Sekaligus juga kita berada di penghujung dari serial video lepas kita, tepat di edisi ke-23. Kita akan bertemu kembali nanti di video-video kita yang selanjutnya dengan kemasan yang lain. Sebagai info untuk saudara-saudara semua, serial video lepas ini adalah season kedua dari video keluaran kanal Forum 195. Season pertamanya adalah video pengajaran iman Kristen sebanyak 22 video. Saudara semua dapat mengikutinya. Saudara-saudara dan para sahabat semua, tidak ada gading yang tidak retak. Bila ada yang salah dalam ucapan kami mohon kiranya saudara-saudara dan para sahabat sudi untuk memaafkan. Marilah kita saling mendoakan, terlebih di dalam situasi corona yang semakin memberatkan hidup kita. Tetaplah percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia selalu setia. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, di video lepas ke-22, kita sudah membahas tentang Taurat dan Zabur yang hanya merupakan sejumlah kecil dari kitab Perjanjian Lama. Dan di episode ke-23 ini, kita akan mempelajari khusus mengenai Injil, jumlah kitab di dalam Alkitab, serta beberapa nama-nama kitab yang sering muncul di luar kekristenan dan dalam tanda kutip dipaksakan oleh para penganut agama jimat, merupakan bagian dari Alkitab yang mereka katakan hilang atau tidak dimasukkan ke dalam Alkitab, tanpa mau menyadari atau minimal belajar bahwa yang dimaksud adalah istilah kumpulan kitab seperti Taurat dan Injil, atau nama yang penyebutannya berbeda seperti Zabur yang memaksudkan kitab Mazmur. Bahkan berbeda dengan Taurat dan Mazmur yang berada di Perjanjian Lama. Maka kitab Injil hanya kita peroleh di Perjanjian Baru. Karena Injil atau kabar baik inilah sebagai bentuk perjanjian yang baru dari Allah.
Kegagalan mereka mengotak-atik kitab Perjanjian Lama membuat kalangan keledai liar ini mengarahkan umat mereka untuk mengaburkan misi Perjanjian Lama yang menubuatkan karya salib dan juru selamat. Cara yang mereka tempuh adalah mengingkari terjadinya penyaliban dan menolak ketuhanan Yesus Kristus. Ini yang membuat umat agama jimat ini pusing tujuh keliling, karena mereka tidak bisa menolak kitab-kitab Perjanjian Baru. Karena informasi tentang Yesus Kristus yang ada di kitab suci mereka tidak bisa mereka peroleh dari kitab Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama berisi nubuatan Allah tentang Yesus Kristus. Di Perjanjian Baru, nubuatan itu sudah menjadi nyata, menjadi daging. Namanya Yesus Kristus. Jadi, mau tidak mau, mereka harus mengacu ke kitab Perjanjian Baru. Bila mereka menolak kitab Perjanjian Baru, maka kitab suci mereka akan buntu, akan tidak berbunyi, karena ketiadaan sumber. Keruwetan mereka semakin menjadi-jadi. Manakala informasi tentang Yesus Kristus di kitab mereka tidak sesuai dengan Perjanjian Baru, inilah yang memunculkan istilah pemalsuan Alkitab. Penulis-penulis Perjanjian Baru malah dikatakan memalsu, nalar yang sesat logika. Ketidakmengertian mereka tentang Alkitab membuat mereka asal mangap. Memang sulit bagi mereka untuk mengerti Alkitab, karena kesesatan berpikir mereka sudah sedemikian kronis dengan dijejali informasi dari para ahli agama jimat ini di sepanjang hidupnya. Umat dan para ahli agama jimat ini sama-sama tidak paham kitab sucinya sendiri yang berbahasa sorga. Andai kata mereka memahami bahasa sorga itu dengan baik, maka mereka akan dengan serta-merta menolak ajaran ini, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas. Melihat kenyataan ini, sejujurnya lah, saya sangat mengasihani umat agama jimat ini. Umat yang selalu dalam kondisi kebingungan. Mereka di sepanjang hidupnya mencari jalan yang lurus. Padahal, bila mereka merenungi kitab sucinya, jalan yang lurus itu diisyaratkan juga di sana. Tinggal mengikuti perintah di kitab sucinya, yaitu mempelajarinya kepada kalangan ahli kitab, yaitu orang Kristen. Jalan yang lurus itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kitab suci agama jimat ini mengisyaratkan jalan yang lurus? Dari banyak hal yang saya selidiki, salah satu sifat iblis, dia tidak akan pernah berani memanipulasi tentang siapa Allah. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Manusialah sebenarnya terkadang lebih jahat dari iblis sendiri. Sampai iblis pun geleng-geleng kepala. Mari kita lihat. Informasi tentang Yesus adalah Roh Allah. Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah anak Allah yang terlihat dari dia tidak berayah biologis. Yesus yang tetap hidup sampai sekarang di sorga. Bahkan
sampai Yesus nanti akan turun sebagai hakim di hari kiamat. Semua ini tidak berani dipalsukan iblis. Iblis hanya mampu mengaburkan informasi tentang Allah dan perintah Allah. Tidak akan pernah dia berani menghilangkan atau menggantinya. Pengaburan perintah Allah inilah yang dilakukannya dan membuat ajarannya sendiri, sehingga orang-oranglah yang menganggap dia sebagai Allah. Sampai titik ini pun, sebenarnya iblis tidak bisa berbuat banyak. Kembali seluruhnya kepada pilihan-pilihan yang ada di hadapan manusia. Mengapa iblis berlaku demikian? Inilah sifat iblis. Dia sangat takut kepada Allah. Iblis tidak pernah berani sembarangan, sekalipun terhadap ciptaan Allah, yaitu manusia. Iya, manusia jatuh bila melakukan salah pilihan. Setelah jatuh, barulah kuku iblis mencengkeram. Sebenarnya lah, dari pembelajaran mengenai iblis ini, kita dapat memetik hal yang sangat baik, yaitu ketakutan iblis kepada Allah. Ini terjadi karena dia sudah mengenal Allah. Dia tahu, bagi dia sudah tidak ada ampun lagi. Karena iblis adalah roh. Artinya, kejahatan di dalam dirinya sudah merubah total keberadaan dirinya menjadi roh kejahatan. Jadi, secara total, seluruh titik roh di dalam diri iblis adalah kejahatan itu sendiri. Dan iblis sadar, bila Allah bertindak, dia hanya bagaikan debu. Inilah yang membuat iblis memanfaatkan seluruh waktunya sebelum dia dihukum. Dia berpacu dengan waktu untuk menyeret sebanyak mungkin umat manusia menjadi pengikutnya. Kita, umat Kristen, marilah kita mengenali Allah kita dengan lebih baik, agar kita juga memiliki rasa takut kepada Allah. Sekalipun kita sudah tahu bahwa Allah adalah kasih. Karena takut kepada Allah adalah permulaan hikmat. Marilah kita lanjutkan. Mayoritas umat agama jimat menuduh Paulus yang memalsukan. Padahal Paulus sendiri, walaupun termasuk rasul yang paling produktif, mencatat seluruh pekerjaannya, dibantu oleh penterjemah dan anak-anak rohaninya. Dia sendiri tidak termasuk soko guru jemaat di Yerusalem. Penanggung jawab berjalannya pengajaran kekristenan di Yerusalem sebagai pusat kekristenan pada awalnya dipegang secara kolektif oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di samping itu, Paulus meskipun menulis setengah dari total kitab Perjanjian Baru, dia tidak termasuk dalam kelompok 12 rasul yang sebagai murid Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Yesus Kristus selama hidup di dunia. Peranan utama Paulus adalah mengajarkan Injil ke hampir sepertiga bola dunia, dan pengaruhnya sekarang sudah ke seluruh dunia. Jadi, tidak ada kaitan Paulus dengan pemalsuan kitab Perjanjian Baru, terlebih mengenai Yesus Kristus.
Banyak juga umat agama jimat ini yang tetap ngotot dengan mengatakan Paulus memalsukan kitab Perjanjian Lama. Tuduhan yang sangat ngawur. Paulus adalah salah satu dari rasul-rasul Tuhan yang hidup di zaman Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama sudah selesai beberapa ratus tahun sebelum Kristus dan Paulus. Marilah kita melihat salah satu keruwetan agama jimat ini yang membuat mereka pusing tujuh keliling untuk mencari kemana cantolan kitab sucinya. Para penulis Perjanjian Lama mengatakan Yesus Kristus dari suku Yehuda. Agama jimat mengatakan dari suku Lewi. Ini sebuah kekeliruan yang fatal karena kemiripan nama antara Maria, ibu Yesus, yang mereka katakan Maryam, adalah saudari perempuan Musa dan Harun, yang sebenarnya bernama Miriam. Musa dan Harun memang suku Lewi, tetapi Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, nenek moyang mereka adalah Raja Daud, yang adalah keturunan Yehuda. Jadi, memang sangat fatal Maria dan Musa tidak bersaudara dekat. Mereka berbeda zaman lebih dari 1500 tahun dan juga berbeda suku. Jadi, sangat jelas yang saudari Musa dan Harun itu adalah Miriam, bukan Maria ibu Yesus. Ya, inilah kebiasaan agama jimat ini. Kemiripan nama diambil, lalu membuat klaim bombastis. Inilah yang membuat miris betapa banyak umat ini yang disesatkan oleh iblis, yang menyamar sebagai malaikat terang bagi agama jimat. Marilah kita melihat secara lengkap ke-27 kitab Perjanjian Baru dengan tahun Masehi penulisannya yang akan muncul di skrin saudara semua. Dasar yang kita pakai untuk menentukan tahun perkiraan penulisan Alkitab ini adalah yang pertama, sejarah perjalanan para rasul yang berupa surat yang tercatat dalam sejarah gereja dan dunia. Khususnya Paulus yang menulis 14 kitab dari total 27 kitab Perjanjian Baru. Di sini kita sebut 14 dengan memasukkan juga kitab Ibrani. Memang kitab Ibrani tidak ada kepastian siapa penulisnya, tetapi seluruhnya menceritakan mengenai kegiatan Rasul Paulus. Yang kedua, berakhirnya penulisan para rasul yang tidak ditemukan lagi kisahnya di kitab yang sedang diperiksa. Ini dimungkinkan karena rasul yang bersangkutan sudah wafat. Petrus dan Paulus dihukum mati berkisar tahun 64 sampai 67 Masehi. Ini mengindikasikan kedua buah kitab Petrus dan seluruh kitab Paulus dari Roma sampai Ibrani telah selesai ditulis sebelum kematian mereka. Yang ketiga, dari tahun kehancuran kota Yerusalem berkisar tahun 70, mengindikasikan seluruh kitab Perjanjian Baru telah selesai ditulis dan seluruh murid Tuhan wafat sebagai martir Tuhan, kecuali Yohanes yang hidup sampai akhir abad pertama dalam pembuangan di Patmos. Di pulau inilah Yohanes menulis kitab Wahyu dan mungkin sekaligus meneruskan penulisan Yohanes 2 dan 3. Tetapi sebagian ahli kekristenan berpendapat
bahwa kitab 2 Yohanes dan 3 Yohanes ditulis hampir bersamaan dengan kitab 1 Yohanes. Sekalipun demikian, seluruh kitab Perjanjian Baru sudah selesai ditulis sebelum abad pertama berakhir. Kitab Injil terdiri dari 27 kitab. Inilah yang disebut kitab Perjanjian Baru. Dinamakan Injil karena isinya adalah kabar baik atau berita bahagia. Pada zaman rasul-rasul tampak jelas, pada banyak kesempatan, para rasul sering menyebutkan Injil. Kita harus memahami, para rasul mengatakan ini tidak memaksudkan sebagai keempat kitab pertama di Perjanjian Baru tersebut. Jadi, tidak memaksudkan kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Karena pada saat para rasul masih aktif mengajar, keempat kitab pertama di Alkitab Perjanjian Baru tersebut belum dikelompokkan. Jadi, masih tetap berupa gulungan-gulungan sebagaimana kitab yang lain. Artinya, seluruh tulisan yang menjadi cikal bakal kitab-kitab Perjanjian Baru secara keseluruhan, ini yang disebut Injil, sebagaimana yang dimaksudkan oleh para rasul. Injil, inilah nama seluruh kitab Perjanjian Baru yang dipakai secara luas pada saat para rasul aktif mengajar secara langsung. Setelah Alkitab mulai dibukukan, maka baru dilakukan pengelompokan. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, Perjanjian Baru bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama, kitab Injil, terdiri dari 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua, kitab sejarah, 1 kitab, Kisah Para Rasul. Yang ketiga, surat-surat yang rasuli, terdiri dari 21 kitab. 14 kitab ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Ibrani, 1 oleh Yakobus, 2 ditulis oleh Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus, 3 oleh Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Yohanes, dan 1 oleh Yudas. Yang keempat, kitab Wahyu, 1 kitab. Kitab terakhir Alkitab berupa Wahyu Yesus Kristus kepada Yohanes di masa tuanya di Pulau Patmos. Untuk kitab Injil, 4 yang pertama, memang inilah sebenarnya inti dari kabar baik itu. Sejarah atau riwayat Yesus Kristus dari sebelum lahirnya sampai kenaikannya, serta laporan peristiwa yang dilakukan oleh Lukas. Dari 4 kitab ini masih dispesifikkan lagi menjadi kitab sinoptik, merupakan kitab yang berisi kesaksian mata secara langsung dan secara bersama-sama oleh penulisnya, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Sekalipun demikian, mereka tetap menulis kitab mereka dengan sudut pandang masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih dan para sahabat Kanal Forum 195, yang sering muncul dalam pembicaraan adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Perlu dipahami, Taurat itu sendiri terdiri dari 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab penuntut umat Israel pada zaman itu yang diperkirakan ditulis oleh Musa.
Sebagian dari 5 kitab Taurat ini kita ulangi. Sebagian dari 5 kitab Taurat ini berkembang menjadi hukum-hukum yang dicatat masing-masing keluarga-keluarga bangsa Israel. Untuk apa? Untuk mempermudah mereka untuk mematuhinya. Catatan-catatan lepas seperti inilah yang banyak ditemukan orang di mana-mana dan dipakai menjadi buku yang sakral. Jadi, bukan kelima kitab Taurat itu. Inilah yang diadopsi agama jimat. Hanya sepotong-sepotong. Jadi, kitab suci orang Kristen bukan hanya Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat adalah bagian dari Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama orang Kristen sama persis dengan tanah Yahudi. Hanya dalam jumlah dan urutan agak berbeda. Dikarenakan ada beberapa kitab di tanah Yahudi yang digabungkan. Tetapi secara isi sama seluruhnya. Bagi orang Kristen, memalsukan kitab Perjanjian Lama, ya Yahudi pasti ngamuk. Bila Taurat yang dipalsukan, orang Samaria ikut ngamuk. Karena Taurat adalah kitab suci bangsa Samaria. Saudara-saudara yang terkasih dan para sahabat Forum 195. Penjabaran sedemikian rupa kita lakukan dikarenakan adanya pertanyaan bodoh yang mengatakan Alkitab orang Kristen menjadi 66 kitab. Dalam konsep yang diajarkan kepadanya hanya ada 3, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Dengan penjabaran ini mudah-mudahan mata mereka terbuka dan menjadi paham. Marilah, belajarlah yang cerdas, supaya engkau juga memperoleh keselamatan. Jangan mengeraskan hatimu. Ada pertanyaan seorang penceramah yang dengan sombongnya melontarkan pertanyaan. Buktikan Tuhan Yesus Kristus pernah membaca Injil. Sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah tingkat intelektual seorang penceramah tersohor. Ya, konon katanya sangat terkenal. Ternyata hanya seperti ini. Yang tidak habis pikir, banyak yang memujanya dan membanggakannya. Andai kata Injil sudah ada juga, Yesus Kristus tidak perlu membacanya. Karena Injil itu berisi ucapan dan ajaran Yesus Kristus selama hidup di dunia. Yesus membaca Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Tanakh dalam bahasa Ibrani, dan terjemahannya dalam bahasa Yunani, yaitu Septuaginta. Yesus tidak memerlukan Injil. Yang membutuhkannya adalah orang yang menginginkan hidupnya setelah mati bisa memperoleh keselamatan. Oleh karena itulah disebut Injil, kabar baik. Melihat kesinambungan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru sedemikian akuratnya, maka penganut agama jimat ini menyadari memang Alkitab tidak mungkin bisa dipalsukan. Sekarang mereka melakukan hal yang lebih kompromistis. Ya, dengan mengatakan Allah mereka dan Allah orang Kristen adalah sama. Suatu hal yang semakin membuat blunder. Allah orang Kristen mengenalkan dirinya sebagai Yahweh yang mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Sementara itu, meskipun di kitab sucinya dikatakan
Yesus adalah Mesias, mereka tetap menyangkal Yesus adalah anak Allah, serta mengatakan, bahkan menyatakan nabinya lah yang Mesias. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan kenyataan di kitab sucinya sendiri. Inilah yang membuat tidak akan pernah sama Allah mereka dengan Allah orang Kristen. Allah mereka tetaplah Allah yang tidak akan pernah mereka kenal. Sebaliknya, orang Kristen sangat mudah mengenali Allah agama jimat ini. Dengan membaca Alkitab, kita tahu Allah agama jimat ini tidak lain adalah iblis sendiri yang menyamar sebagai malaikat terang. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami di episode kelima ini, yang juga sekaligus merupakan edisi terakhir dari serial video lepas ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah semua yang telah kami pelajari semakin mengokohkan iman kami dalam bersaksi akan Engkau. Tuhan, kami bersama-sama mendoakan segenap bangsa ini, bangsa Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan. Kiranya tangan pengasihan-Mu memimpin setiap tangan penyelenggara negara kami ini, dari tingkat presiden sampai ke bawah ya Tuhan, agar mereka mampu berbuat untuk memberi yang terbaik bagi segenap bangsa kami. Tuhan, kami juga memohon penyertaan-Mu bagi setiap bangsa di dunia ini yang sedang dilanda virus corona. Kembangkanlah tangan-Mu agar setiap orang dapat bernaung dalam perlindungan Tuhan, dan segenap bumi melihat serta memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi segenap umat-Mu dalam kehidupan kesehariannya, terkhusus para pendengar kanal ini ya Tuhan. Sertailah kami senantiasa di dalam setiap pergumulan hidup kami. Jauhkanlah kami dari si jahat. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita semua dalam mengarungi gelombang kehidupan ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, selamat berpisah, dan kita akan bertemu kembali dalam serial yang lain di kanal Forum 195. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.